Oke guys, kembali lagi dengan saya Vin XPR dan di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari manhwa berjudul Pisem Supreme Rebirth. Video ini adalah video kelanjutan dari part sebelumnya, jadi daripada bingung saya sarankan untuk menonton video part sebelumnya terlebih dahulu supaya lebih mudah memahami alur ceritanya. Oke, sebelumnya Johnny akhirnya melakukan pergerakan menangkap Longxia sehingga menyebabkan keributan besar karena dia ternyata adalah Tuan Putri dari Kerajaan Bisun. Pasukan besar pun mengepung akademi oleh karenanya meminta pertanggungjawaban. Mereka pun menghujani akademi sebagai gertakan awal dan Cheng Kayu pun akhirnya terkena beberapa anak panah ketika memeriksa keadaan. Untungnya dia berhasil masuk ke akademi tepat waktu sehingga nyawanya pun terselamatkan. Pak Kepala Akademi pun kemudian bertanya bagaimana dengan keadaan di luar dan Cheng Kayu pun menjawab jika setidaknya ada puluhan ribu prajurit di sana. Jelas saja mendengar itu Pak Kepala Akademi sangat terkejut karena sadar kekuatan akademi tidak akan cukup untuk menangani mereka. Cheng Kayu pun kemudian memintanya menyerahkan saja masalah kepada Bisa karena dia membiarkan Longxia terculik, dan Yimian pun langsung memprotesnya karena dia bahkan tidak membantu sama sekali saat penyerangan. Dia pun kemudian juga memintanya menyerahkan saja si Johnny, dan Pak Kepala Sekolah pun kemudian meminta mereka untuk diam. Dia pun berniat menemui pasukan musuh sendirian dan Cheng Kayu pun hanya memintanya hati-hati saja. Pak Kepala Akademi pun kemudian bergegas namun bisa menghalangi jalan. Hanya seorang jenderal kecil mengapa kepala sekolah harus keluar secara langsung? Biarkan saja murid ini yang pergi, ucapnya. Pak Kepala Akademi pun tersentak mendengar itu dan bisa kemudian langsung membuka gerbang. Pasukan Kerajaan Bisun pun sangat terkejut karena dia muncul seorang diri saja sementara bisa kemudian mengeluarkan aura sangat kuat mengintimidasi. Akademi Soul Eater adalah akademi nomor 1 di dunia dan kalian berani mengepung kami, teriaknya. Pasukan Kerajaan Bisun pun langsung bersiap dalam posisi siaga karena kekuatan yang terpancar sangatlah kuat, bahkan jenderal mereka sampai menjadi panik hanya oleh karenanya. Dia bertanya-tanya tentang siapa pemuda itu sebenarnya dan seorang buahnya pun kemudian memberitahunya jika dia adalah Bisa, seorang yang membiarkan Tuan Putri tertangkap. Nampaknya Bisa dikambing hitamkan oleh Cheng Kayu sehingga begitulah rumor itu beredar. Bisa pun kemudian menegaskan jika pelakunya itu Delita Ciklop yang utusannya telah ditangkap. Dia juga menyatakan jika pasti akan menyelamatkan Longxia dan kemudian meminta mereka mundur tanpa membuat masalah. Kau itu sudah melakukan kesalahan besar dan kau masih berani berbicara seperti itu di depan kami. Jenderal musuh pun kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang. Panah yang tak terhitung jumlahnya pun menghujani Bisa setelah aba-aba tersebut. Cheng Kayu pun segera meminta penjaga gerbang untuk menutup pintu sementara Yimian memprotesnya dan Bisa tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Dia pun mengerahkan kekuatan dari alam dewa menciptakan tornado yang luar biasa memblokir semua panah yang datang. Pusaran anginnya juga sangat kuat, bahkan itu mampu mengangkat helm dari pasukan Kerajaan Bisun masuk ke dalamnya. Cheng Kayu pun sangat terkejut karena tidak pernah melihat teknik semacam itu, sementara Xuangji akhirnya sepenuhnya yakin jika Bisa adalah seorang dewa karena sejauh yang dia tahu tidaklah ada orang lain lagi yang mampu menggunakan teknik seperti itu selain Dewa Shisen. Dan sama seperti Cheng Kayu, jelas saja seluruh pasukan musuh sangat terkejut melihat teknik kuat tersebut. Semuanya terdiam bisu dan dalam sekejap mata Bisa sampai tepat di belakang Jenderal Bisun menodongkan anak panah ke lehernya. Bisa pun menyuruhnya untuk segera pergi jika ingin hidup, melaporkan kepada Kaisar jika dalam 10 hari dia akan membawa Longxia menemuinya. Dalam periode itu Bisa menyuruhnya untuk jangan berani memulai pertempuran dan Jenderal Bisun pun segera meminta maaf, sangat takut dan menurutinya. Dia pun kemudian memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur dan semuanya pun langsung berlari sangat cepat karena merasakan ketakutan yang sama. Yimian dan Chileng pun kemudian keluar bertanya kepada Bisa bagaimana bisa dia membuat mereka pergi begitu cepat, dan Bisa pun menjawab jika menjanjikan untuk menyelamatkan Longxia dalam 10 hari. Dia pun kemudian mengajak mereka untuk segera bergegas karena waktu yang terbatas hingga mereka pun kemudian segera bergegas pergi setelah persiapan kecil. Kelompoknya hanya ada 6 orang saja yang diantaranya adalah Bisa, Xuangji, Chileng, Yimian, Weixia, dan Huang Dodo. Yimian pun kemudian menyarankan untuk memikirkan nama kelompok lebih dulu dan orang-orang pun mulai memberikan saran masing-masing.
Sileng menyarankan nama tim Soul Eater sementara Huang Duoduo menyarankan nama Duoduo. Wuxia pun mengeluh karena itu terlalu berlebihan dan keduanya kemudian ribut secara alami. Shuangzi pun kemudian menghentikan mereka dan meminta sang pemimpin saja memutuskan. Bisa pun berpikir sejenak dan pada akhirnya yang terlintas tidaklah jauh-jauh dari pizza. Dia pun menyarankan nama Bisengge yang artinya adalah Pizza Hut. Terdengar konyol karena seperti nama restoran, namun ternyata semua orang menyetujuinya dengan berbagai alasan masing-masing. Mereka pun kemudian bersorak untuk terbentuknya kelompok mereka dan begitulah semuanya sangat bersemangat. Singkat cerita, setelahnya mereka pun sampai ke wilayah Delicacy Club yang ternyata sudah sangat sepi seolah baru saja ditinggalkan. Mereka pun menangkap seseorang tersisa dan kemudian bertanya tentang bagaimana itu bisa terjadi. Seseorang yang sepertinya pelayan biasa-biasa saja itu pun kemudian menjawab jika semua orang memang baru saja pergi tadi malam namun tidak tahu tujuannya karena hanya pelayan biasa. Tak lama setelahnya Wuxia pun datang setelah memeriksa wilayah Delicacy Club, namun ternyata itu setelah kosong tanpa tersisa satupun. Bisa pun kemudian hanya bertanya siapa pemimpin Delicacy Club sekarang dan pelayan itu pun menjawab jika ternyata adalah Bu Xian yang baru saja membunuh pimpinan sebelumnya 2 hari yang lalu. Dengan kata lain, itu tidak lain adalah pengkhianatan, namun tak seorang pun berani melawan karena Bu Xian memiliki Longxia. Bisa pun menjadi sangat marah karena orang itu sungguh licik dan ingin segera menangkapnya, namun di saat yang sama juga menjadi bingung karena tidak memiliki petunjuk keberadaannya. Dan di tengah kebingungannya itu pun Yimian kemudian memberitahunya jika mungkin mempunyai cara. Sebagai seorang putri Yanju yang sangat kaya raya, dia memiliki jaringan intelijen atau semacam intel dan begitulah dia berpikir mungkin itu bisa membantu. Dengan begitu tujuan mereka pun akhirnya telah ditentukan, tidak lain pergi ke kediaman Yimian. Sesampainya di sana, Tuan Ji pun langsung menyambut. Dia sangat senang atas kedatangan Bisa dan kemudian langsung memeluknya. Dia pun dengan cepat menyadari jika Bisa telah masuk ke Akademi Soul Eater dan menjadi jauh lebih kuat lihat dari tubuhnya yang semakin keras. Tuan Ji pun kemudian bertanya apakah dia tidak mau memikirkan lagi tentang pernikahan dan Yimian pun segera menghentikannya karena malu. Yimian pun meminta ayahnya segera mempersiapkan intel untuk pengurus Delicacy Club sementara Sileng menjadi bingung karena tidak mengetahui hubungan Bisa dan Yimian. Huang Duoduo pun kemudian menjelaskan dengan bangga jika mereka itu memiliki kontrak nikah dan telah menyelidikinya karena sebelumnya ditolak oleh Yimian. Yimian pun meminta maaf pada Bisa, memintanya untuk tidak perlu memikirkan perkataan ayahnya dan Bisa pun memintanya tenang saja karena memang tidak akan menganggapnya serius. Mendengar itu pun Yimian justru menjadi kecewa berpikir jika Bisa mungkin memang tidak berniat menikahinya. Tak lama setelahnya seseorang pun mendobrak pintu masuk kediaman Yimian menjatuhkan para penjaga. Bawahannya pun kemudian memperkenalkan tuanya yang seorang putra salah satu menteri kekaisaran Bisun bernama Duruhe dan meminta keluarga Yixianju untuk menyambut dengan baik. Yimian pun menjadi marah karena dia telah menyerang penjaga sementara Ruhe senang melihatnya. Dia pun langsung pada intinya dan kemudian mengajaknya menikah. Huang Duoduo pun menatapnya sinis mengatakan jika dia tidak layak untuk Yimian. Ruhe pun langsung memanggil bawahannya untuk merobek mulut Huang Duoduo. Bawahannya itu pun langsung menyerangnya namun Huang Duoduo melawan balik. Mereka pun saling baku hantam dan tak lama setelahnya Tuan Ji pun kemudian datang karena mendengar suara keributan. Dia pun kemudian mengusir Ruhe dengan baik, menegaskan jika Yimian sudah memiliki seorang lelaki dan Ruhe pun langsung mengeluarkan sebuah surat resmi kekaisaran yang berisi perintah pernikahan. Yimian pun bingung tentang bagaimana bisa itu terjadi sementara Bisa segera membelanya. Mengapa repot-repot membuat The Great? Kau hanya perlu menyingkirkan tunangannya saja. Apakah kau takut dia tidak akan menyerah? Ucapnya. Ruhe pun kemudian bertanya di manakah sang tunangan itu berniat membunuhnya dan Bisa pun menjawab jika itu adalah dirinya. Ruhe pun sangat terkejut mendengar itu seolah tidak percaya dan Bisa pun kemudian menyuruhnya bertanya saja pada Yimian sendiri. Wajah Yimian pun memerah sangat malu namun dia tetaplah membenarkan jika Bisa memanglah tunangannya membuat Ruhe menangis sakit hati. Merasa sangat marah dia pun kemudian langsung menyuruh kedua bawahannya untuk membunuh Bisa. Baiklah itu bagus akan menyenangkan untuk memulai lebih awal.
Tunanganku, mundurlah sedikit, jangan biarkan darah menodai pakaianmu, ucap Bisa mendorong Yimian mundur, namun nampaknya dia salah pegang. Melihat itu pun Ruhe dan kedua bawahannya memiliki ekspresi yang rumit, sementara Shileng dan yang lainnya juga sama. Mereka memiliki pikiran masing-masing dan Bisa pun akhirnya tersadar karena yang dia sentuh rasanya agak berbeda. Yimian pun langsung menamparnya sangat keras dan Bisa pun kemudian meneriaki Ruhe segera maju mengalihkan perhatian. Hei sampah bajingan kecil, aku membawa penjaga serigala berdarah besi kali ini. Semuanya adalah master, mari kita lihat bagaimana kau akan mati hari ini, balas Ruhe sementara kedua bawahannya melesat menyerang Bisa. Oh Tuandu, kau harus mengingat ini jika kau ingin membual tentang hal itu di masa depan. Bisa pun melepaskan kekuatan spiritual sangat kuat melesat ke kedua bawahan Ruhe, membuat Shileng sangat terkejut karena tidak pernah melihat teknik semacam itu, sementara Shuang Yi langsung menyadari jika itu adalah teknik yang dipelajari dari binatang kontrak. Kedua bawahan Ruhe pun tumbang dalam sekejap membuat dia cemas. Bisa pun langsung menangkap salah satunya memulai interogasi. Dia bertanya apakah itu dari Ciklop yang sudah mempengaruhi kekaisaran Bisun sehingga mengeluarkan dekret pernikahan, namun bawahannya itu menjawab tidak tahu apa-apa. Bisa pun bertanya lagi apakah sudah mempelajari seni bela diri dari Bushan, namun dia tetap berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Bisa pun kemudian menyerahkannya pada Wuxia untuk menginterogasinya dalam waktu 1 jam dan Wuxia pun menjawab jika setengah jam saja sudahlah cukup dengan teknik interogasi istana Shengyu. Dan sementara itu Shuang Yi pun kemudian mengingatkan Bisa untuk jangan terlalu senang dulu karena dia telah menyakiti seseorang, dan benar saja Yimian mengajar Ruhe hingga pingsan terlihat sangat marah. Bisa pun pusing karena tidak menyangka masalahnya akan sebesar itu dan dia pun kemudian segera mengejar Yimian. Dia mencari ke sana kemari karena Yimian menghilang sangat cepat dan akhirnya menemukannya berdiri di sebuah taman. Bisa pun kemudian memegang pundak yang memanggil Yimian, namun Yimian langsung menyerangnya tanpa peringatan, menyemburkan kekuatan spiritual dari tanah. Itu benar-benar sangatlah kuat, bahkan ranting pohon pun terpotong terkena serangannya itu sehingga Bisa pun menjadi cemas. Itu terlalu mengerikan untuk menghadapi wanita yang sedang marah secara langsung sehingga Bisa pun langsung kabur setelahnya. Wang Dodo dan yang lainnya yang mengintip pun langsung meminta Bisa segera kembali membujuknya lagi. Bisa pun menolak karena sangat berbahaya dan mereka pun menyemangatinya. Wang Dodo pun kemudian memberikannya saran dan kemudian mendorong Bisa untuk maju. Di balik bangunan, Wang Dodo pun kemudian memegang alat seperti transmisi suara mengajari Bisa. Dia memintanya untuk meminta maaf terlebih dulu dan Bisa pun kemudian meminta maaf pada Yimian. Yimian pun kemudian membalas jika itu tidak diperlukan sembari memayunkan mulutnya ingin melihat sejauh mana keseriusannya. Aku itu seharusnya tidak menggunakan kontrak pernikahan sebagai sarana dan membiarkan kau mengakuinya di depan umum. Setelah diumumkan itu memang akan membuatmu kesulitan. Jika kau tidak menyukainya, selama sisa hidupku ini aku akan bertanggung jawab untukmu, balas Bisa. Yimian pun terkejut karena itu seperti sebuah pengakuan baginya dan dia pun tersipu malu. Dia pun akhirnya berbalik menatap Bisa, membuatnya kebingungan karena sebelumnya hanya mengikuti Huang Dodo saja. Dan sementara itu suasana sangat riang pun muncul dari kubu Huang Dodo beserta yang lainnya. Dia pun meminta Bisa untuk menatapnya dengan mata panasnya, sementara Yimian malu-malu kemudian bertanya kepada Bisa apakah yang dia katakan itu benar. Bisa yang bodoh pun kemudian menyuruh Huang Dodo untuk diam dan secara tak sengaja menjatuhkan alat komunikasi di telinganya. Melihat itu pun Huang Dodo dan yang lainnya sangat terkejut karena kebodohannya tersebut, sementara Bisa menjadi panik. Dia pun kemudian menegaskan jika apa yang dia katakan itu benar, namun tentu saja Yimian menyadari jika itu hanyalah kata-kata orang lain. Dia jelas sangat marah dan dia pun kemudian langsung mengajar Bisa. Yimian pun kemudian pergi setelahnya meninggalkan Bisa yang babak belur. Shileng dan Wang Dodo pun kemudian menenangkan Bisa sementara Yimian akhirnya sampai di kamarnya. Wajahnya masihlah saja memerah dan ternyata dia itu sangat senang mendengar perkataan Bisa yang mau bertanggung jawab meski tahu jika itu bukanlah benar-benar kata-katanya. Begitulah wanita memang sulit ditebak dan apapun itu juga untuk sementara waktu Yimian lebih memilih menyendiri lebih dulu.
Beralih ke sisi Weisha pun akhirnya telah selesai melakukan interogasi dan menemukan jika memang benar Daily Caci Club sudah bergerak berusaha menjatuhkan para menteri setia dari kerajaan Besun. Sehingga begitulah mereka sampai membujuk salah satu menteri dengan menikahkan anaknya supaya mendapatkan kesetiaan. Begitulah singkatnya rencana mereka adalah mengambil alih kekaisaran Besun setelah membunuh semua menteri yang setia. Sehingga itu artinya kelompok Daily Caci Club saat ini berada di kekaisaran Besun meski keberadaan Bo Wuxian sendiri tidaklah diketahui. Bawahan Ruha sama sekali tidak pernah melihatnya sehingga memikirkan itu semua orang pun menjadi bingung. Dan di tengah kebingungan itu pun Yimian kemudian datang membawa kabar dari Intel Xianju yang menemukan jika Bo Wuxian telah mengirim surat ke rumah leluhurnya di Fengxiu kemarin. Kota Fengxiu ini tidak lain adalah tempat keluarga Bi berada sehingga jelas saja mendengar itu bisa sangat terkejut menyadari jika Bo Wuxian adalah salah satu saudaranya. Dan dengan begitu pun tujuan selanjutnya telah ditentukan tidak lain adalah pergi ke kota Fengxiu. Mereka menggunakan sebuah jubah untuk menutupi identitas mereka ketika sampai di sana supaya menghindari keributan. Mereka memilih untuk bergerak diam-diam ke kediaman keluarga Bi lebih dulu untuk menemui ketua keluarga, namun di tengah jalan mereka menemukan seseorang yang menjual budak dengan harga murah. Bisa pun kemudian langsung masuk melewati kerumunan sangat penasaran karena ternyata budak-budak yang dijual itu berasal dari keluarga Bi. Dia pun bertanya mengapa itu bisa terjadi karena keluarga Bi seharusnya merupakan keluarga terhormat dan terkenal di Fengxiu. Seseorang pun kemudian menjawab jika itu karena ketua keluarga Bi telah meninggal secara tak terduga dan kehilangan orang-orang kuat setelahnya. Mendengar itu jelas saja bisa menjadi sangat terkejut dan beberapa orang pun menduga jika pasti pelakunya adalah Bo Wuxian karena dia mengambil properti keluarga Bi setelah kematian kepala keluarga. Meskipun begitu juga orang-orang tidak berani membicarakannya terlalu jauh karena tidak ingin terseret dalam masalah. Mendengar itu pun bisa jelas menjadi semakin ingin membalas dendam terhadap Bo Wuxian karena bagaimanapun dia telah meminjam tubuh anak dari keluarga Bi, terlebih lagi kepala keluarga juga baik kepadanya. Kemarahannya sudahlah mencapai pada puncaknya dan bisa pun kemudian menghajar salah satu penjual budak tanpa berdiskusi dengan yang lainnya. Melihat itu pun jelas saja mereka sangat terkejut karena tindakan itu dapat membongkar identitas. Para penjual budak pun jelas tidak terima atas pelakuan bisa yang mereka panggil Pak Tua, dan mendengar itu pun Yimian beserta yang lainnya sangat terkejut. Mereka bingung bagaimana bisa dipanggil Pak Tua dan benar saja ketika bisa membuka jubahnya yang terlihat adalah benar-benar wajah pria tua. Mereka pun bingung bagaimana itu bisa terjadi dalam sekejap mata sementara para penjual budak kemudian mulai menyerang bisa. Mereka pun mengayunkan pedangnya dan menanggapi itu pun bisa kemudian mengeluarkan serangan bayangan serigala api. Roh serigala itu pun kemudian menerkam para penjual budak membuat orang-orang sangat terkejut karena itu seharusnya taktik milik keluarga Bi. Penjual budak pun kemudian bertanya kepada Bisa siapa dia itu sebenarnya dan Bisa pun menjawab jika dia adalah leluhur keluarga Bi yang baru saja keluar dari pengasingan. Bisa pun kemudian menyuruhnya segera kembali melapor pada tuannya jika dia ingin membalas dendam, jelas saja membuat semua orang di sekitar sangat terkejut. Shin pun berpindah setelahnya ke sisi kepala keluarga Bao yang sedang bersenang-senang dengan dua orang gadis. Tak lama setelahnya bawahannya pun kemudian datang melapor jika leluhur keluarga Bi yang sebenarnya telah muncul mengatakan jika akan balas dendam terhadap keluarga Bao. Mendengar itu pun ketua keluarga menjadi sangat marah dan dia pun kemudian langsung menyuruh bawahannya untuk mengantarnya menemui leluhur yang mereka maksud. Beralih ke sisi Bisa seperti biasa, dia kemudian datang ke Pizza Hut untuk memakan pizza. Si Leng pun kemudian bertanya bagaimana dia bisa menyamar begitu cepat dan Bisa menjawab jika itu hanya kebetulan terpikirkan saja. Dia pun kemudian menyuruh semua orang bersiap untuk menyamar menjadi leluhur keluarga Bi juga karena tahu jika kepala keluarga Bo pasti akan segera datang. Si Leng dan yang lainnya pun kemudian mulai menyamar dan begitulah semuanya menjadi kakek-kakek. Suang Yi pun kemudian teringat jika dulu di dunia dewa ada seorang peri tua yang mengambil buah roh berumur 1000 tahun darinya sehingga dia pun menduga jika mungkin itu ulah Bisa meski tidak mengatakannya.
Tak lama setelahnya pun suara teriakan orang-orang yang mencari leluhur keluarga Bi akhirnya terdengar. Bisa pun kemudian segera memperingati yang lainnya untuk jangan menggunakan teknik pribadi agar identitas tidak terekspos. Orang-orang keluarga Bau pun kemudian berteriak menyuruh Bisa segera keluar dan Bisa pun kemudian menemuinya. Aku pikir anjing menggonggong di luar, ternyata benar. Tidak heran gonggongannya sangat keras, ucap Bisa menyambut keluarga Bau. Kepala keluarga Bau pun sangat terkejut karena jumlah leluhurnya sekarang ada begitu banyak. Tentu begitu juga para murid merasakan keterkejutan yang sama. Kepala keluarga Bau pun kemudian memulai dengan memperkenalkan dirinya yang bernama Boying dengan sopan dan menanyakan nama Bisa. 200 tahun yang lalu nenek moyang keluarga Bau melarikan diri ke sini dan keluarga Bi dengan baik menerima kalian. Tapi sekarang kalian malah mengkhianatinya. Hari ini aku akan beritahumu apa itu pembalasan balas Bisa. Dan mendengar itu pun orang-orang mulai merasa kecewa kepada keluarga Bau ketika mengetahuinya. Kau bicara omong kosong. Keluarga Bau telah tinggal di sini selama beberapa generasi dan kami telah lama menjadi keluarga terhormat. Bagaimana kami bisa menanggung kebaikan keluarga Bi? Balas Boying. Leluhur ke-9 dari keluarga Bau sekarang dimakamkan di area budak pemakaman keluarga Bi. Beranikah kau mengikutiku untuk melihatnya? Balas Bisa. Mendengar itu pun Wang Dodo pun menjadi sangat terkejut karena bahkan tidak mengetahui kejadian seperti itu sebagai kerabat, dan Yumian pun kemudian menjelaskan jika itu semua berasal dari jaringan informasinya. Jadi ya mungkin saja yang dikatakan Bisa itu memang benar. Apapun itu, Boying yang tidak terima pun kemudian segera memimpin pasukannya menyerang Bisa. Xileng pun kemudian bermaksud membantu mengeluarkan kekuatan bantengnya, namun Weixia segera menghentikannya karena itu bisa membongkar identitas. Di saat yang sama, seseorang pun kemudian datang ke arahnya membuatnya bingung tentang bagaimana cara melawan kalau begitu. Weixia pun menertawakannya karena terlihat layaknya orang bodoh yang bisa menggunakan satu teknik saja, sehingga Xileng pun sangat marah. Dia pun kemudian mencabut pohon di dekatnya dan menggunakan itu sebagai senjata. Melihat itu pun Boying sangat terkejut, tidak menyangka jika tulang leluhur keluarga Bi masih sangat sehat meski sudah tua, sementara Bisa kemudian mengaktifkan cakar Tianlang memusatkan kekuatan spiritual ke jari-jarinya. Dia pun menyerang Boying yang menangis dengan pedang dan itu kemudian mulai terkikis membuatnya semakin terkejut. Kalian itu hanya pasukan lemah saja, apa itu tidak cukup? Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk mengumpulkan master keluarga dan bertarung lagi. Tentu saja jika kau menolak, seluruh keluarga Bau akan kuhancurkan, ucap Bisa. Boying pun kemudian kabur menyadari kekalahannya dan dia pun mengirim seseorang ke kediaman Boying yang sedang bermeditasi tepat seperti dugaan Bisa. Orang itu melapor jika keluarga Bau sedang dalam keadaan bahaya diserang leluhur keluarga Bi, memintanya datang membantu dan Boying pun tersenyum. Leluhur keluarga Bikah? Bisa, sebelum aku membunuhmu, aku akan membunuh leluhurmu lebih dulu, ucapnya. Sementara seorang bawaan keluarga Bau meminta bantuan Boying, Bisa sudah melakukan pergerakan lebih dulu menyerang kediaman Bi yang sudah dikuasai oleh keluarga Bau. Terlihat para murid menjadi sangat panik, segera menutup gerbang masuk, namun tetap saja Xileng berhasil mendobrak paksa karena kekuatannya layaknya banteng. Bisa pun kemudian meminta ganti rugi karena itu adalah gerbang mahoni yang sangat bagus, dan Xileng pun protes karena dia sendiri yang menyuruhnya. Mengesampingkan itu, pasukan keluarga Bau pun kemudian datang menyerang, namun mereka tidaklah lebih dari sekedar orang lemah saja. Bisa dan yang lainnya dapat mengatasi mereka dengan mudah sehingga pertempuran pun berakhir sangat cepat. Bisa pun menjadi tidak habis pikir dengan pemikiran Boying yang sangat percaya diri itu sampai hanya meninggalkan penjaga lemah untuk menjaga kediaman keluarga Bi. Seseorang pun kemudian memohon ampunan atas hidupnya dan Bisa pun menyuruhnya segera pergi saja, memberitahu Boying jika dia ingin merebut kembali properti keluarga Bi dalam 3 hari. Semua murid keluarga Bau pun kemudian segera pergi karena ketakutan, sementara Bisa kemudian segera menyelamatkan orang-orang keluarga Bi yang tersisa. Dia pun menemukan beberapa yang selamat di dalam penjara dan kemudian membebaskan mereka. Salah satunya adalah seorang penatua bernama Bifuto dan dia adalah satu-satunya tetua yang tersisa. Dia pun meminta maaf karena telah gagal melindungi keluarga Bi dan Bisa pun mengabaikannya. Dia melewatinya begitu saja dan kemudian duduk di singgasana keluarga Bi.
Dia pun menyatakan diri akan menjadi ketua keluarga B, mulai sekarang menegaskan kepada semua orang jika tidak perlu takut dan merasa malu lagi terhadap orang lain selama dia bersamanya. Senyuman pun kembali pada wajah orang-orang keluarga B karena percaya akan kemampuan Bisa dan mereka pun kemudian bersorak untuknya. Waktu pun cepat berlalu setelahnya Bisa terus bermeditasi di sebuah ruangan yang tentu saja tertutup dari orang luar. Tak lama setelahnya Yumian dan yang lainnya pun kemudian datang menemuinya membawa surat. Bisa pun bertanya apakah itu dari keluarga Bo dan Yumian pun menjawab iya, bahkan juga dari keluarga Zhou, keluarga Sun, keluarga Tang, keluarga Xian dan juga keluarga Zhuang yang ingin mengadakan pertemuan damai besok di kediaman keluarga Fan. Kelima keluarga itu sendiri tidak lain adalah keluarga besar di Feng Shou yang mendukung keluarga Bo, sehingga begitulah itu memunculkan dua kemungkinan. Yang pertama, mereka memang ingin mengamankan diri, yang kedua tentu saja merupakan jebakan. Shuang Yi pun menduga jika skenario seperti itu pasti bukan rencana Bo Ying, melainkan itu pasti rencana Bo Xian karena dia memang orang yang sangat licik. Namun bagaimanapun juga semuanya tidaklah akan menjadi jelas jika tidak masuk ke kandang macan secara langsung, sehingga Bisa pun memutuskan untuk tetap pergi. Singkat cerita, hari pertemuan pun telah tiba dan semua perwakilan keluarga pun berkumpul di keluarga Fan. Totalnya ada 8 keluarga termasuk keluarga Bis serta keluarga Fan yang mungkin menjadi penengah. Kepala keluarga Fan pun kemudian mulai membahas dari mempertanyakan keributan yang keluarga Bi buat terhadap keluarga Bo yang sudah membantu mereka saat jatuh. Bisa pun kemudian bertanya memangnya bantuan apa yang keluarga Bo berikan, dan Bo Ying pun kemudian menunjukkan sebuah surat pinjaman uang dari kepala keluarga Bi sebanyak 30.000 tel sebelum dia tewas. Tertulis dengan tulisan tangan yang sangat mirip beserta tanda tangan yang memperkuat. Menanggapi itu pun Bisa kemudian juga mengeluarkan surat pinjaman dari Bo Ying dengan jumlah lebih banyak senilai 100.000 tel. Juga tertulis sangat mirip seperti tulisan tangannya, bahkan juga memiliki tanda tangan darinya. Melihat itu pun kelima keluarga lainnya jelas menjadi sangat terkejut, sementara Bo Ying segera protes karena tidak merasa membuat pinjaman. Dia pun memaki-maki Bisa karena telah berani memalsukannya, sementara Si Leng pun bingung tentang bagaimana Bisa dapat memalsukannya. Shuang Yi pun kemudian menjelaskan jika itu tulisannya dan Bisa pun menyuruh Bo Ying segera membayar utang-utangnya. Bo Ying pun sangat marah karena jelas surat itu merupakan surat palsu, dan kepala keluarga Fan pun kemudian meminta mereka menyelesaikan masalah dengan aturan dunia kultivator saja karena semuanya tidak jelas. Itu tidak lain adalah dengan berduel, dan keduanya pun menyetujuinya. Sistem yang digunakan adalah pertarungan 3 lawan 3 secara bergiliran dengan aturan tambahan pihak yang kalah harus menyerahkan seluruh properti dan meninggalkan kota Feng Shou. Jelas terlihat semuanya sudah direncanakan oleh keluarga Bao, namun meskipun seperti itu juga Bisa menerimanya. Duel pun dimulai setelahnya dengan keluarga Bao yang mengirim seorang bernama Bao Long. Tetua keluarga Fan pun kemudian meminta Bisa segera mengirim perwakilannya, namun dia justru menertawakan Bulong bersama Si Leng karena dia terlihat layaknya kura-kura yang menyusut dalam cangkang. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak dan jelas saja itu membuat Bolong menjadi sangat marah. Dia pun melemparkan meja ke arah Bisa dan Wang Dodo pun kemudian menendangnya dan menginjaknya ke tanah. Baiklah, pada awalnya aku ingin menantang bosnya, tapi kau yang pion kecil berani menempatkan diri pada posisi yang tidak tepat, ucap Wang Dodo. Bolong pun kemudian menyuruhnya segera maju untuk digorok ke surga dan Wang Dodo pun tertawa. Orang ini adalah jenderal dari Celestial Empire-ku. Aku familiar dengan gerakannya, jadi serahkan saja dia padaku. Wang Dodo pun mengajukan dirinya kepada Bisa. Bisa pun kemudian hanya memperingatinya untuk tetap menjaga keterampilan akting dan Wang Dodo pun segera melesat ke tengah arena setelahnya. Pertarungan pun langsung dimulai setelahnya dan Bolong pun kemudian mengeluarkan kekuatan kematian yang mengalir ke dalam kapaknya. Dia pun kemudian menghantamkan kapaknya tersebut sangat kuat, namun Wang Dodo mampu menghindarinya dengan melompat ke samping meski kehilangan keseimbangan akibat getaran yang tercipta. Wang Dodo pun kemudian segera menggunakan tangannya sebagai tumpuan dan menendang kepala Bolong sangat keras hingga helmnya lepas. Dia pun sangat terkejut karena biasanya orang-orang tidak akan ada yang berani maju ketika dia menghantamkan kapak saat efek listrik aktif dan mulai bertanya-tanya apakah Wang Dodo itu memang terus berlatih sambiran petir. Apapun itu, Wang Dodo pun kemudian menantangnya untuk segera maju lagi.
Boying pun kemudian memanggil Bolong seperti memberikan suatu isyarat busuk terlihat jelas dari senyumannya. Melihat itu pun Jimian merasakan firasat buruk, begitu juga bisa menyadarinya. Bolong pun kemudian menyerang Huang Dodo secara beruntun menebaskan kapaknya teraliri guntur, namun semuanya tidak ada yang berhasil. Huang Dodo mampu membaca semua gerakannya karena ternyata dia sudah mempelajari seni bela diri dinasti Manchu tempatnya berasal secara menyeluruh. Oleh karena itulah dia sangat percaya diri, bahkan berani menyatakan jika akan mengaku kalah kalau sehelai rambutnya terkena serangan. Di sisi lainnya, Bolong pun menjadi sangat terkejut karena semua serangannya tidak ada yang berhasil, dan itu membuat para murid keluarga Bo menjadi panik karena jelas terlihat Bolong terpojokkan. Dan namun berbeda dengan mereka, Boying terlihat sangat santai. Benar saja tak lama setelahnya rencana busuknya pun mulai terlihat dari Huang Dodo yang pandangannya menjadi kabur. Alhasil Bolong pun berhasil menghantamkan kapaknya membuat Huang Dodo muntah darah tak terhempas sangat jauh dengan luka parah. Dengan nafasnya yang terengah-engah, dia pun kemudian protes karena sudah dicurangi, namun tentu saja Boying tidak mengakuinya. Dia pun tertawa menyuruhnya memberikan barang bukti karena terlebih lagi orang-orang juga melihat. Dan tak lama setelahnya pun Jimian juga kehilangan pandangannya seolah energi dalam tubuhnya terserap oleh racun. Jileng pun ternyata juga mengalami hal serupa, mungkin juga Wang Ji dan Wei Xie. Jelas terlihat ada yang tidak beres, namun kepala keluarga Fan menutup mata. Dia pun kemudian menyuruh Bisa segera mengirim orang untuk melanjutkan duel, dan Bisa pun kemudian langsung maju. Kepala keluarga Fan sangat terkejut memperingatinya jika harus memainkan semua putaran berturut-turut, namun tentu saja Bisa tidaklah peduli dan dengan tegas menyatakan jika akan memenangkan 3 pertandingan sekaligus. Bisa pun kemudian mengancam Boying akan balas dendam terhadapnya, dan Boying pun tertawa karena sangat percaya diri. Pertarungan pun kemudian dimulai setelahnya antara Bolong melawan Bisa. Bolong pun kemudian menyuruhnya segera menyerah saja daripada tulangnya keropos termakan usia, dan Boying pun menyuruhnya diam dan segera menyerang saja. Dia panik dan cemas karena racun yang sudah dia tebarkan pada air sumur keluarga Bi tidak bekerja pada Bisa. Dia bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi, sementara Bolong pun membuka serangan. Dia pun melompat dengan kapak yang terbalut guntur dan kemudian menghantam tanah karena Bisa berhasil menghindarinya dengan mulus. Bolong pun sangat terkejut karena Bisa yang tidak goyah sedikit pun meski ada getaran sangat kuat, dan Bisa pun kemudian melayangkan pukulan tepat menghantam kepalanya. Satu giginya pun melayang dan dia terhempas sangat jauh melewati Boying. Itu jelas merupakan pukulan KO yang sangat dahsyat sehingga membuat semua orang sangat terkejut, dan kepala keluarga Fan pun mengumumkan kemenangan Bisa. Baiklah, aku sekarang sudah cukup pemanasan. Siapa selanjutnya? Ucap Bisa. Petarung kedua dari keluarga Bao pun kemudian masuk ke arena memancarkan aura dingin yang sangat kuat. Dia adalah seorang bernama Bomi yang telah berlatih di rawa hantu selama bertahun-tahun untuk mengolah tubuh sangat dingin sehingga orang-orang pun mulai mencemaskan keselamatan Bisa. Di sisi lainnya, Bisa pun nampak kecewa karena yang keluar bukanlah Bushen. Dia pun berniat menunjukkan sedikit kelemahan oleh karenanya, dan pertarungan ketiga pun dimulai setelahnya. Keduanya saling berhadapan-hadapan, namun dalam sekejap mata Booming menghilang membuat semua orang sangat terkejut. Bayangan yang sangat banyak pun kemudian muncul mengitari Bisa, membuatnya sangat terkejut juga meski itu sebenarnya hanyalah kepura-puraan belaka. Bisa jelas tahu jika apa yang sebenarnya dia lakukan hanyalah bergerak sangat cepat saja untuk menciptakan ilusi. Tentu saja dia juga sebenarnya bisa mengatasinya dengan mudah, namun Bisa sengaja menerima serangan darinya. Orang-orang dari keluarga Bo pun mulai merasa senang melihat itu, sementara Bisa terus menerima serangan dari Booming. Terlihat seperti pembantaian sepihak sehingga Boying pun kemudian mulai ngetes santai menikmatinya. Dan namun di sisi lainnya Booming pun akhirnya mulai kelelahan karena mempertahankan teknik itu menguras banyak tenaga. Dan apa yang lebih penting dari itu, ternyata Bisa dapat menghindari semua serangannya meskipun terlihat seperti menerimanya. Dia sangat tertekan meskipun tidak disadari siapapun akibat gerakan yang sangat cepat. Booming pun kemudian memfokuskan serangan pada leher Bisa untuk mengakhirinya dengan tepat. Dia pun kemudian menusukkan pedangnya, namun tiba-tiba pinggang Bisa menjadi encok. Pantatnya pun menabrak Booming secara tidak sengaja membuatnya pingsan dalam sekejap.
Kedua keluarga Van pun kemudian mengumumkan kemenangan kedua Bisa, dan Bu Ying pun muta karena itu sungguh sangat tidak terduga, terlebih lagi sangat konyol. Di matanya itu tidak lebih dari sekedar keberuntungan. Dia tidak terima karena Bo Ming dikalahkan oleh pukulan konyol seperti itu, sementara Bisa masih melanjutkan acting encoknya. Tidak perlu dijelaskan, tentu saja Bisa sebelumnya melakukan itu secara sadar, dan dia memang mengincar titik Tiansu di perut bagian bawah yang menjadi titik vital. Oke, kau hanya beruntung saja brengsek, jangan sombong. Keluarga Bo kami akan mengirim peserta ketiga untuk bertarung, ucap Bo Ying. Seseorang pun kemudian keluar dari dalam sebuah ruangan, dan benar saja tepat seperti dugaan Bisa, yang keluar adalah Bo Xian. Dia masih sangat angkuh seperti biasa, dan begitu datang dia langsung mengeluarkan aura gelap, sementara Bo Ying memberi hormat padanya, menunjukkan jika dia takut pada Bo Xian. Kepala keluarga Van pun kemudian mengumumkan dimulainya pertandingan selanjutnya, dan tepat sesaat setelahnya Bo Xian langsung melepaskan serangan sangat kuat yang nyaris mengenainya tanpa ragu. Itu kemudian melesat sangat cepat ke arah Bisa yang segera menangkisnya dengan sebuah bola pelindung. San He Paishu pun kemudian muncul dari balik cahaya tersebut menghisap serangan Bo Xian, sementara Bisa akhirnya menunjukkan sosok aslinya. Jelas saja melihat itu semua orang sangat terkejut secara alami, terlebih lagi tak lama setelahnya Xileng beserta yang lainnya kemudian kembali dalam keadaan sehat. Bo Xian pun menjadi sangat panik melihat Bisa, sementara Bo Ying bingung tentang bagaimana bisa mereka terbebas dari racun begitu mudah. Wixia pun kemudian memberitahunya jika itu hanyalah karena racunnya saja yang terlalu lemah sehingga hanya butuh setengah batang dupa untuk menghilangkannya. Begitulah ternyata semuanya juga sudah direncanakan dengan baik oleh tim Biseng, sementara di sisi lainnya Bo Xian pun tentu juga sudah penuh persiapan. Dia pun kemudian memanggil para bawahannya yang bersembunyi untuk keluar, dan menanggapi kedatangan mereka Bisa pun langsung menyuruh San He Paishu menyerang. Dia pun menembakkan nafas api dari mulutnya yang melesat menghantam sekelompok orang yang baru saja datang. Bangunan pun hancur dalam sekejap, dan tepat ketika debu mulai mereda terlihatlah Bo Xian yang terluka sangat parah dengan tubuh kosongnya. Bisa pun memuji San He Paishu karena telah melakukannya sangat baik, menjanjikan hadiah nanti, sementara Bo Xian kemudian bangkit mengeluarkan pedang hitam pekat, tidak berniat menyerah. Dan tak lama setelahnya pun sekelompok orang lainnya kemudian mulai bermunculan dari luar kediaman keluarga Van. Bisa pun kemudian menyuruh semua orang segera berpencar, menyerahkan saja Bo Xian kepadanya, dan mereka pun langsung menyebar. Bo Xian pun kemudian membuka serangan melesat ke arah Bisa menebaskan pedangnya, namun Bisa berhasil menghindarinya dengan sedikit mundur saja. Tebasan beruntun pun diayunkan oleh Bo Xian dengan penuh rasa percaya diri karena kultivasinya sudah naik ke level 35. Tebasan demi tebasan pun terus melesat meski Bisa berhasil menghindari semuanya, dan dia pun kemudian membalas melayangkan tinju api tepat menghantam tubuhnya. Bo Xian pun mutar darah bertanya-tanya bagaimana bisa kalah. Dia pun terhempas dengan tubuhnya yang babak belur, dan Bisa pun kemudian memberitahunya jika sayangnya bukanlah dia saja yang berlatih keras meningkatkan kultivasi. Benar saja Bisa sudah naik ke level lebih tinggi, yaitu level 37, dan dia pun kemudian mencekik leher Bo Xian. Beralih ke sisi lain, tentu saja pertarungan melawan para cecunguk didominasi oleh tim Biseng. Suang Yi bekerja sama dengan Yimian, sementara Xileng meninju semua musuh yang ada dengan tinjuan api hitamnya. Wang Duoduo menggunakan panah menembaki semua orang, dan begitulah itu seperti pembantaian sepihak. Bisa pun kemudian mengancam Bo Xian supaya segera mengaku kalah, memberitahu keberadaan Longxia, dan dia pun mengakuinya. Namun Longxia ternyata sudahlah tidak di tangannya lagi, melainkan dia sudah dibawa oleh para utusan ilahi kekaisaran Bisun. Bisa pun bertanya kepadanya siapa utusan itu sebenarnya, mengapa ingin merebut kekaisaran Bisun. Bo Xian pun tertawa menanggapinya, menegaskan jika kekaisaran Bisun bukanlah apa yang sebenarnya mereka inginkan, melainkan sesuatu yang disembunyikan oleh kaisar bernama Dongxi. Bisa pun bingung dengan apa maksud Bo Xian itu sebenarnya, dan secara tak terduga 3 orang pun kemudian muncul setelahnya dari balik kegelapan. Kau mungkin bertanya langsung saja pertanyaan itu kepadaku. Bisa akhirnya kita bertemu, ucap seseorang bertopeng yang merupakan siapa yang Bo Xian panggil sebagai utusan ilahi. Bo Xian pun kemudian berteriak meminta pertolongan, sementara Bisa kebingungan. Wang Duoduo dan Xileng pun kemudian segera menyerang mereka bersama-sama, namun utusan ilahi itu dapat menghentikan mereka dengan sangat mudah, menciptakan sebuah lingkaran kegelapan yang menghantam keduanya.
Suang Yi pun kemudian membantu mereka dengan Frozen Mindless yang membekukan udara di sekitar melesat ke para utusan ilahi menciptakan penjara kristal es. Namun sayangnya itu juga tidak berpengaruh sama sekali. Lucian pun tertawa karena para utusan ilahi itu sangatlah kuat dan memiliki mana yang tak terbataskan, tidak terkalahkan. Seorang utusan ilahi pun kemudian menghisapnya masuk ke dalam pusaran bola hitam seiring dengan tawanya tersebut. Baiklah, anjing yang kubesarkan ternyata tidak patuh. Sebagai masternya aku akan memberinya pelajaran. Tapi memikul anjing tergantung pada pemiliknya. Jika kau masih ingin melakukan sesuatu yang buruk untukku, ucap seorang utusan yang intinya mengancam. Namun bisa tidak takut sedikit pun karena tahu jika apa yang datang hanyalah klon saja. Kami Bising Supreme tidaklah akan takut kepadamu, teriak Bisa. Yumian pun langsung menyadari jika mungkin karena itulah serangannya tidak efektif pada mereka. Sementara ketiga utusan itu pun kemudian pergi begitu saja setelah memperingati Bisa akan menemuinya lagi segera mungkin. Mereka pun berteleportasi ke suatu tempat dan seorang utusan ilahi pun kemudian menyuruh Boshan segera beristirahat dulu dengan baik. Namun Boshan masihlah tidak terima akan kekalahannya dan dia pun kemudian meminta sang utusan ilahi untuk membuatnya jauh lebih kuat. Utusan ilahi pun kemudian mengeluarkan suatu artefak gelap yang dapat meningkatkan kultivasi ke level 40 dengan cepat, namun memiliki efek samping kerusakan otak dan membuatnya menjadi binatang haus darah. Dia pun bertanya kepada Boshan apakah akan berani menerima efek samping tersebut dan Boshan pun tertawa. Kebenciannya terhadap Bisa sudahlah pada puncaknya sehingga dia pun menerimanya meski harus mengorbankan nyawa sekalipun. Utusan ilahi itu pun menguji tekadnya yang kuat dan kemudian melesatkan artefak gelap di tangannya. Itu menembus kepala Boshan dan rasa sakit tak tertahankan pun membuatnya menjerit. Itu kemudian tertanam di dahinya membuatnya layaknya monster dan utusan ilahi pun memperingatinya untuk jangan sampai mengecewakannya lagi. Di balik jeruji besi, Longxia pun sangat terkejut melihat itu, jelas saja karena itu bukanlah suatu hal yang normal. Shin pun berpindah setelahnya ke sisi Bisa yang sedang berduaan dengan Suang Yi. Mereka mengobrol seperti biasa hingga akhirnya Suang Yi mulai membahas masalah serius. Dia pun kemudian bertanya kepada Bisa apakah dia itu sebenarnya Dewa Shisen yang bereinkarnasi dan Bisa pun akhirnya mengakuinya karena memang sudah tidak bisa menyembunyikannya lagi setelah beberapa kali mengeluarkan teknik dari dunia dewa. Dia pun kemudian balik bertanya kepada Suang Yi siapa dia sebenarnya dan Suang Yi pun kemudian langsung memeluknya sangat senang. Bisa pun memberontak takut ada orang lain yang melihat dan Suang Yi pun kemudian memberitahunya jika Dewa Tianluo sudah mengkhianatinya bersama dengan Hongwu dan Mingguang. Akibatnya 7 dewa telah jatuh dan dunia dewa dikendalikan oleh mereka bertiga yang jatuh ke jalan iblis, ucap Suang Yi jelas membuat Bisa tercengang. Setelahnya Suang Yi pun menceritakan detail kejadiannya dan terlihatlah jika para dewa waktu itu memiliki penampilan sangat mirip dengan tim Biseng. Waktu itu setelah pertempuran dengan binatang asing saat Bisa sendirian di sumber surgawi untuk menyembuhkan luka, Tianzhou tiba-tiba mengirim surat yang mengatakan bahwa Dewa Shisen atau Bisa telah terluka parah dalam serangan itu dan meminta ke-6 dewa untuk pergi menyelamatkannya segera mungkin. Ke-6 dewa pun pergi sesuai permintaan, namun ternyata itu sebenarnya adalah jebakan yang Tianluo, Hingguo, dan Mingguang rencanakan. Mereka melepaskan formasi besar dewa penghancur. Oleh karena itu ke-6 dewa pun tewas meski untungnya artefak masing-masing berhasil menyimpan sebagian jiwa. Itulah yang membuatnya dapat bereinkarnasi dan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya. Namun nampaknya satu-satunya yang memiliki itu hanyalah Bisa dan Suang Yi mengingat kelima dewa lainnya tidak terlihat sama sekali memilikinya. Sejak bereinkarnasi, Suang Yi terus mencari keberadaan kelima dewa lain dan begitulah dia menjadi senang karena akhirnya menemukan Bisa lebih dulu meskipun dilihat dari penampilan, Yimian jelas merupakan salah satunya yang dia temui lebih dulu. Bisa pun terkejut mendengar itu karena sebelumnya mengira jika langsung terlahir kembali setelah terbunuh, namun ternyata lebih dari 10 tahun berlalu dia mengambang di antara langit dan bumi. Jelas saja dia berniat membalas dendam kepada 3 dewa pengkhianat tersebut dan oleh karenanya mereka pun berniat untuk segera mencari dewa lainnya meski sudah jelas ada di dekat mereka. Suang Yi sendiri sepenuhnya menyadari jika dilihat dari teknik para utusan ilahi sebelumnya itu pasti diutus oleh Tianluo. Sehingga dia pun menjadi cemas karena adanya kemungkinan dia akan mengetahui identitasnya yang sebenarnya dan berniat untuk membalas dendam lebih dulu sebelum dapat mengumpulkan dewa lainnya.
Begitulah masalah menjadi lebih rumit dan saling berkaitan, namun bagaimanapun juga tujuan Bisa tidaklah berubah, yaitu pergi ke Kaisaran Bisun untuk menyelamatkan Longxia lebih dulu. Di tengah-tengah pembicaraan serius antara Bisa dan Zhuang Yi, tiba-tiba Wang Dodo berteriak sangat keras. Mendengar itu pun keduanya menjadi panik dan kemudian segera bergegas pergi mendatanginya. Melihat sedikit sebelumnya, Yimian dan Xileng baru saja menerima pesanan pizza dari Pizza Hut. Mereka makan dengan sangat riang seperti biasa, termasuk Wang Dodo sembari memikirkan betapa bahaya orang yang disebut sang utusan ilahi. Xileng pun bahkan sampai merasa tidak mungkin menang melawan mereka jika tidak punya rencana. Weixia pun juga setuju dengannya, meski dia meyakini pasti mereka juga memiliki kelemahan tersendiri. Begitulah mereka memiliki pikiran masing-masing, dan di tengah-tengah itu seseorang pun kemudian datang. Seseorang yang membuat Wang Dodo begitu cemas seolah dunianya akan segera berakhir. Itulah saat dia berteriak hingga membuat Bisa serta Zhuang Yi sangat cemas, dan adapun ternyata yang datang tidak lain adalah adiknya bernama Nai Bobo. Dia membawa ransel besar seolah sedang pindahan. Xileng dan yang lainnya pun sangat terkejut karena Nai Bobo memanggil Wang Dodo dengan kakak, sementara Nai Bobo kemudian langsung mengejar Wang Dodo karena sangat rindu. Mereka pun kejar-kejaran di dalam ruangan hingga akhirnya Nai Bobo berhasil menangkapnya. Dia memeluknya sangat erat, dan melihat itu pun Yimian serta Xileng langsung menyadari jika itulah mungkin alasan Wang Dodo meninggalkan istana dan pergi ke Akademi Soul Eater. Dia itu adalah adik yang sangat amat manja. Tak lama setelahnya pun Bisa dan Zhuang Yi akhirnya sampai, bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan melihatnya itu pun Yimian mulai cemas karena artinya Nai Bobo itu jugalah sepupu Bisa. Benar saja Nai Bobo pun langsung menyadari hal tersebut, dan dia pun mulai menatap ke arah Bisa yang gemetaran. Dia pun kemudian berpindah ke kakak sepupunya itu dan memeluknya dengan sangat erat. Bisa pun berusaha melepaskan dirinya, namun Nai Bobo tidaklah membiarkannya karena sedang dalam perasaan sangat senang. Dan melihat itu pun Yimian menjadi emosi. Tubuhnya terbakar oleh api hingga membuat Bisa dan Nai Bobo sangat terkejut. Dia pun kemudian mengepalkan jari-jarinya menyuruh Nai Bobo segera melepaskan Bisa lebih dulu karena ingin berbicara, dan dia pun akhirnya menurut. Mereka pun kemudian mulai berbicara, dan ternyata Yimian hanyalah ingin mengingatkannya jika mereka sedang dalam misi sangat berbahaya. Yimian pun memintanya segera pulang saja, dan mendengar itu pun Nai Bobo menjadi bingung. Semua yang terjadi adalah hal yang tidak dia bayangkan. Yimian dan Wang Dodo pun tertawa karena nampaknya rencana mereka menakut-nakutinya berhasil, namun ternyata satu kata terucap dari mulutnya adalah kata sangat menarik. Mendengar itu pun Yimian dan Wang Dodo sangat cemas, dan mereka pun langsung mengikat Nai Bobo yang merengek ingin ikut bergabung dalam tim Biseng juga karena ingin bermain. Wang Dodo pun kemudian menegaskan padanya jika kali ini tidak boleh, dan Nai Bobo pun menggunakan mode mata pembunuhnya. Dia memasang tapang imut memohon untuk dibolehkan, dan Wang Dodo pun segera menutup matanya. Dia tetap tidak mau mengizinkannya. Bisa pun kemudian bertanya pada Nai Bobo apakah tidak ingin membujuknya juga. Nai Bobo pun kemudian mengaktifkan mode ekstra dengan mata berbinar kawaii memohon kepadanya supaya boleh ikut, dan Bisa pun akhirnya menutup mata. Bisa pun kemudian menyuruhnya untuk menunjukkan kekuatan lebih dulu jika ingin memang ikut, dan Nai Bobo pun menyetujuinya. Pertarungan pun diatur, dan yang akan menjadi lawan Nai Bobo adalah Feng Weixia. Peraturannya mudah, yaitu jika Nai Bobo berhasil mengalahkannya dia akan diterima. Xileng yang penasaran dengan kekuatannya itu pun kemudian bertanya kepada Wang Dodo, dan dia pun hanya menjawab jika kejam terhadap wanita itu tidak boleh, namun karena Weixia adalah wanita juga jadi tidak apa-apa. Weixia pun kemudian bertanya apakah harus menahan diri, dan Wang Dodo pun menyuruhnya jangan ragu. Xileng menjawab tentu saja dan bisa terserah kau saja. Weixia pun bingung karena jawaban yang beragam tersebut, dan dia pun terdiam sejenak. Saat berikutnya dia pun mengeluarkan artefaknya yang seperti harpa seiring dengan tekadnya yang bulat untuk tidak menahan diri. Dia pun kemudian membuka serangan mengaktifkan formasi Yinling kekuatan frustasi. Sebuah cahaya pun melesat dari harpanya itu dan kemudian melilit tubuh Nai Bobo. Melihat itu Zhuang Yi pun cemas karena itu merupakan serangan ilusi yang sama seperti miliknya yang dapat menyebabkan gangguan mental hingga kematian. Xileng pun menyuruh Weixia segera menghentikannya, begitu juga Wang Dodo memarahinya karena berani ingin membunuh adiknya. Semuanya memiliki kekhawatiran masing-masing, namun ternyata Nai Bobo berhasil meloloskan dirinya dengan memurnikan serangan Weixia.
Naibobo pun kemudian melompat-lompat sangat riang meminta kedua kakaknya jangan khawatir, dan Huang Dodo pun bertanya padanya bagaimana bisa menggunakan teknik seperti itu. Naibobo pun kemudian menjawab jika itu karena telah berlatih di istana sendirian saat bosan berharap dapat melindungi kakaknya. Huang Dodo pun menangis mendengar itu, jelas karena terharu, sementara Weisha menyuruh Naibobo segera bersiap karena akan melepaskan serangan lain. Matanya membara seolah tidak ingin kalah, dan Si Leng pun kemudian segera menghentikannya. Begitu juga dengan Bisa menyatakan jika pertandingannya telah berakhir. Naibobo pun kemudian bertanya apakah itu benar-benar sudah selesai, dan Bisa pun menjawab itu benar. Dengan skill seperti itu tentu kita tidak mempunyai alasan untuk menolakmu, ucapnya. Naibobo pun melompat-lompat sangat senang mengucapkan terima kasih, dan dengan begitu anggota mereka pun bertambah 1 orang. Mereka pun kemudian bersorak dan kemudian pergi ke ibu kota Kekaisaran Besun. Shin pun setelahnya berpindah ke istana kerajaan Kekaisaran Besun. Keadaannya jelas sedang sangat kacau, bahkan di dalamnya sang kaisar telah terlihat sangat tertekan. Kondisinya adalah Delica Cyclops sudah menyatakan perang, sehingga begitulah dia sangat pusing karena bahkan ragu pasukannya bisa mengatasi mereka. Seorang menteri pun kemudian menyarankan kepadanya untuk meminta bantuan Akademi Soul Eater saja, dan tiba-tiba pusaran hitam muncul tepat di belakangnya bersamaan dengan pedang yang menusuknya. Seorang utusan ilahi pun kemudian muncul dari balik pusaran hitam tersebut, jelas menimbulkan kepanikan. Para penjaga kerajaan pun segera masuk menyerang utusan ilahi tersebut, namun jelas saja mereka dibantai dengan sangat mudah. Utusan ilahi itu pun kemudian menyuruh mereka segera menyerah saja kalau tidak ingin mati, menegaskan jika kesabarannya sudahlah habis. Beralih ke sisi seorang jenderal, terlihatlah dia sedang bersiaga di atas benteng karena sesuatu yang besar akan segera terjadi nanti malam. Nampaknya mereka tidak menyadari kemunculan utusan ilahi karena mereka yang menyerang lebih cepat dari perkiraan. Beberapa mendengar rumor jika sang kaisar akan segera turun tahta, dan sang jenderal pun hanya meminta mereka untuk tidak perlu peduli, hanya mengikuti yang menguntungkan saja. Kebetulan di saat itu Yimian dan Bisa sudahlah sampai, sehingga mendengar pembicaraan mereka, Yimian pun langsung menyadari jika Delica Cyclops sudah berhasil mengendalikan Kekaisaran Besun. Bisa pun kemudian mengajaknya segera bergegas ke istana, mengabaikan mereka memprioritaskan keselamatan kaisar dan Longxia. Mereka pun kemudian bergegas, dan di tengah jalan Naibobo mulai membuat keributan. Dia terus menarik baju Huang Dodo, membuatnya risih dengan alasan karena ingin melindunginya saja. Bisa pun memarahi mereka karena sangat berisik, dan Naibobo pun segera memasang tampang imut. Perjalanan baginya hanyalah bagaikan sedang piknik saja, dan dia pun kemudian bertanya apakah Bisa juga ingin bantuan darinya. Keributan mereka itu pun akhirnya membuat pihak musuh menyadari kedatangan mereka. Kunai yang sangat banyak pun menghujani mereka, dan mereka pun segera kabur setelahnya. Yang menyerang itu tidak lain adalah anggota Delica Cyclops yang tentu saja kemudian langsung mengejar mereka. Si Leng pun bertanya bagaimana sekarang yang harus dilakukan, dan Bisa pun memutuskan untuk menerobos langsung saja karena sudah sejauh ini. Mereka pun melawan balik menyerang kelompok Delica Cyclops, sementara sang utusan ilahi akhirnya berhasil menguasai istana. Terlihat sang kaisar berlutut di hadapannya sudah menyerah. Sang kaisar pun kemudian memohon ampunan untuk nyawanya dan memohon supaya Longxia dilepaskan. Seorang utusan ilahi pun kemudian keluar dari pusaran hitam membawa Longxia bersamanya, dan seorang bertopeng lain segera memberi hormat. Begitulah ternyata yang menyerang hanyalah anggota biasa, bukan utusan ilahi, meski sama-sama berjubah dan menggunakan topeng. Apapun itu, melihat ayahnya yang terjatuh menyedihkan seperti itu jelas saja membuat Longxia sangat marah. Dia pun kemudian memberontak mengeluarkan api yang membungkus tubuhnya, dan utusan ilahi pun kemudian langsung memukul perutnya dengan teknik segel jiwa gelap, memintanya jangan membuat masalah. Longxia pun pingsan dalam sekejap dan mulutnya mulai memuntahkan darah. Tak lama setelahnya, seorang bawahan pun kemudian melapor jika Bisa dan timnya telah berhasil menerobos gerbang istana, meminta maaf karena tidak bisa menggantikannya. Utusan ilahi pun kemudian menyerahkan mereka kepada seorang bertopeng lain, menganggapnya sebagai batut saja, dan dia pun segera bergegas, sementara sang utusan ilahi membawa sang kaisar dan Longxia. Sampainya di luar istana, apa yang terlihat adalah Bisa dan timnya yang membantai seluruh pasukan. Melihat itu, seorang pria bertopeng menjadi sangat marah, dan dia pun kemudian melepaskan topengnya. Wajahnya pun terlihat sangat menyeramkan, dan dia tidak lain adalah Bo Xian yang sudah menjadi makhluk buas dengan level 40.
Apakah dia itu Bosyan? Bagaimana dia bisa berubah menjadi monster seperti itu? Bisa pun kebingungan melihatnya dan Shuang Yi pun dengan cepat menyadari jika dia pasti telah menyerap aura iblis untuk memperoleh kekuatan instan, sementara utusan ilahi kemudian terlihat membawa Longxia dan sang kaisar pergi. Wang Dodo, Xileng dan Weixia pun kemudian segera mengejarnya, namun jelas saja Bosyan tidaklah membiarkan mereka. Dia pun kemudian melesatkan serangan gerak ke arah mereka bertiga, namun bongkahan es memblokir serangan tersebut. Tidak lain dilepaskan oleh Shuang Yi yang kemudian meminta semua orang segera bergegas menyelamatkan Longxia, menyerahkan saja Bosyan kepadanya. Yimian pun ingin membantunya karena cemas dan Shuang Yi pun menegaskan padanya untuk ingat pada tujuan. Dia pun kemudian menyuruhnya segera pergi juga. Yimian pun menatapnya cemas dan bisa pun menegaskan padanya bagaimanapun yang dikatakan Shuang Yi itu benar. Mereka pun kemudian segera bergegas mengejar Longxia, sementara Bosyan jelas saja tidak membiarkannya begitu saja. Dia pun melemparkan tombak-tombak hitam, namun Shuang Yi memblokir semuanya dengan serangan es. Bosyan, kau tidak memenuhi syarat untuk melawan dia, ucapnya. Bosyan pun menjadi sangat marah karena telah diremehkan sehingga perhatiannya pun teralihkan ke Shuang Yi. Dia pun melepaskan kekuatan hitam sangat kuat berniat menghancurkannya lebih dulu dan begitulah pertarungan mereka berlanjut. Xin pun berpindah setelahnya ke sisi sang utusan ilahi yang akhirnya sampai di sebuah menara 9 lantai yang merupakan tempat penyimpanan harta karun rahasia. Tujuannya adalah apa yang disebut dongsi, namun tepat ketika dia hendak masuk, serangan menghujaninya lebih dulu meski dia berhasil bertahan dengan perisai. Benar saja itu tidak lain berasal dari Bisa dan yang lainnya yang telah sampai. Kalian sekelompok semut, apakah ingin mati? Maka aku akan mengabulkannya. Bunuh mereka semua. Utusan ilahi itu pun melesatkan 2 klon seperti bayangan. Bisa pun kemudian memperingati semua orang untuk berhati-hati, sementara Xileng memberi isyarat kepada Wang Dodo untuk menjalankan rencana. Bisa pun terkejut bingung karena tidak tahu rencana tempur yang mereka bicarakan, dan Wang Dodo pun kemudian melemparkan sebuah bom gas durian seperti bom asap yang menutupi pandangan, dan di tengah-tengah itu Xileng pun kemudian menangkap Bisa. Orang ini serahkan saja pada kami, misimu adalah yang paling penting. Xileng pun kemudian melempar Bisa sangat keras ke menara 9 lantai, sementara dia kemudian mengajak semua orang tersisa untuk pengurus urusan sialan itu. Yimian pun kemudian bertanya apakah yakin rencana itu akan berhasil, menunjukkan jika dia tidak tahu apa-apa, dan Xileng pun menjawab jika dilihat dari perhitungannya sebenarnya peluang menang hanya 30% saja. Dia sangat kabur, namun entah mungkin itu memang yang terbaik mengingat apa yang ada di depan mereka hanyalah klon saja. Bagaimanapun dengan itu Bisa berhasil masuk ke dalam menara dengan cepat meskipun jelas saja merasa kesal karena tidak tahu apa-apa dengan rencananya itu. Beralih ke sisi Shuang Yi, pertarungan antara yang melawan Bosyan pun masih terus berlanjut. Dia terlihat sudah terluka parah, berada dalam kondisi tidak diuntungkan karena tidak menang meski sudah mengeluarkan 90% kekuatan. Di momen itu penjara esnya berhasil mengurung setengah tubuh Bosyan, namun dia ragu itu akan bertahan lama. Dan benar saja secara tak terduga Bosyan pun kemudian menebas tubuhnya sendiri yang membeku. Melihat itu pun jelas saja Shuang Yi sangat terkejut, berpikir apakah dia memang sudah sepenuhnya gila, dan saat berikutnya bayangan hitam pun muncul menyatu pada tubuh bawah Bosyan. Sesosok serigala hitam sejenis Warcraft yang tidak lain adalah binatang kontraknya. Itu jelas di luar dugaan Shuang Yi, dan dia pun dengan cepat menyadari itu akan meningkatkan kekuatan dan kecepatannya hingga lebih dari 10 kali lipat. Dia pun menjadi panik sementara Bosyan segera melesat menyerangnya. Gerakannya itu sangatlah amat cepat dan pedangnya pun menembus dada Shuang Yi yang tidak bisa merespon. Dia pun terjatuh dengan pandangannya yang mulai kabur sementara Bosyan segera mendekatinya lagi. Kau sudah mati, apakah kau masih berani mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat bunuh Bisa? Ucapnya. Apa kau tahu seseorang yang masuk menyatu dengan kontrak akan menyebabkan orang menjadi binatang buas secara bertahap? Oleh karena itu 800 tahun lalu nenek moyang guru spiritual melarang manusia untuk menangkap binatang seperti itu. Untuk menjadi lebih kuat bahkan kau rela membuang sisi kemanusiaan? Diam brengsek, aku akan mengirimmu ke neraka lebih dulu lalu membunuh Bisa, balas Bosyan. Seperti yang sudah kukatakan, kau tidaklah memenuhi syarat untuk melawannya. Shuang Yi pun mengeluarkan sebuah artefak.
Mulutmu itu masih saja keras. Saat kau mati brengsek, aku akan menghancurkanmu menjadi bubur kali ini. Bu Xian pun menggunuskan pedangnya, sementara Shuang Yi segera mengaktifkan formasi dengan nafas yang terengah-engah berupa seni bela diri ilahi formasi es. Lantai pun terkikis oleh es yang menyebar begitu cepat ke area sekitar, dan itu kemudian mulai membukukan Bu Xian yang jelas sangat terkejut tidak menyangkanya. Baiklah, secara paksa menggunakan keterampilan kehidupan sebelumnya. Seperti yang diharapkan, ini masih terlalu berlebihan. Bisa, sisanya kuserahkan padamu. Shuang Yi pun akhirnya tumbang. Sementara Shuang Yi akhirnya tumbang, Bisa pun kemudian segera mengejar sang utusan ilahi yang membawa Longxia di dalam menara. Menyadari itu, sang utusan ilahi kemudian segera menyerangnya, menciptakan lingkaran hitam yang teraliri guntur. Itu kemudian melesat ke arah Bisa sekaligus membuatnya tersetrum karena adanya arus listrik yang mengaliri lantai. Longxia pun berteriak sangat cemas, sementara sang utusan ilahi pun tertawa. Itu adalah aura jahat yang dapat membuatmu hancur berkeping-keping meskipun bahkan kau memaksa keluar dari itu, ucapnya. Debu pun mereda setelah hantaman kuat tersebut, namun apa yang terlihat adalah Bisa yang dapat berdiri tegak. Dia pun kemudian langsung melesat meninju sang utusan ilahi hingga setengah topengnya hancur. Dia pun terjatuh menabrak sang kaisar yang kebetulan ada di bawahnya. Bisa pun kemudian segera melompat mendekatinya dan kemudian menyatakan akan membunuhnya tidak peduli siapa dia. Beralih ke sisi luar menara, kedua bayangan utusan ilahi pun membuka serangan. Mereka pun menyemburkan aura gelap yang kemudian langsung ditangkis oleh Yimian menggunakan payung melindungi yang lainnya. Utusan ilahi pun terus melepaskan aura gelap tersebut dan Xileng pun kemudian menyelinap ke atasnya bersama Weixia. Namun sayangnya kedua bayangan itu menyadarinya dan mereka pun segera mundur. Sial, dia masih saja bisa menghindar. Xileng pun tersentak. Kalian itu bahkan bersembunyi di balik payung untuk menghalangi pandangan kami dan kemudian menunggu kesempatan untuk menyerang dari atas. Apa kau pikir itu akan berhasil? Kau itu terlalu naif, balas kedua bayangan. Dan menanggapi itu pun Weixia serta Xileng pun tersenyum. Begitu juga Yimian, Wang Dodo dan Bobo karena mereka menyadari sesuatu meski serangan Xileng dan Weixia gagal. Dari itu mereka mengetahui jika kedua bayangan itu hanyalah tembus pandang saat dalam posisi bertahan saja karena mereka menghindar saat menyerang. Artinya kelemahan mereka adalah saat mereka menyerang karena di waktu itu tubuh mereka bisa diserang. Begitulah setidaknya apa yang mereka pikirkan, dan menanggapi itu pun kedua bayangan menjadi sangat marah seolah menunjukkan itu benar. Yimian pun kemudian segera meminta Xileng dan Weixia mundur, sementara Wang Dodo menyiapkan anak panah. Dia pun kemudian menembakkan panahnya itu ke langit, menghasilkan sebuah lingkaran formasi besar di atas. Anak panah yang sangat banyak pun kemudian keluar dari lingkaran formasi tersebut, dan itu kemudian menghujani bayangan utusan ilahi. Namun itu sayangnya tidak bekerja karena mereka yang segera bertahan sehingga tubuh mereka pun menjadi tembus pandang. Mereka pun kemudian berjalan dengan santai mendekati Xileng dan Weixia yang ada di garda terdepan. Dan setelah hujanan anak panah mereda, mereka pun kemudian segera melancarkan serangan. Namun di saat itu jugalah Wang Dodo mengaktifkan formasi lain. Anak panah yang tertancap ke tanah pun mulai mengeluarkan sinar setelahnya. Saat berikutnya itu kemudian menghasilkan ledakan sangat kuat dan Yimian pun segera berlindung di balik payung. Bayangan utusan ilahi itu pun terkapar penuh luka, tidak menyangka mereka akan mengorbankan teman sendiri, dan menanggapi itu pun Weixia tersenyum. Mengorbankan teman katamu? Kau itu tidaklah mengenal kami, ucapnya yang tak tergores sedikit pun karena terlindungi sebuah perisai. Begitu juga dengan Xileng. Kedua bayangan itu pun bingung tidak menyangka hal tersebut, bertanya-tanya tentang bagaimana mungkin mereka memiliki seorang yang ahli dalam bertahan karena sebelumnya itu tidak ada. Yimian pun kemudian menjelaskan untuknya jika memang punya anggota baru, dan benar saja perisai itu diciptakan oleh Nai Bobo. Kedua bayangan itu pun berteriak tidak terima, namun sebelum dia bisa melakukan apapun tubuhnya lenyap lebih dulu.
Shin pun beralih ke sisi tubuh asli utusan ilahi. Dia pun jelas sangat terkejut ketika menyadari bayangannya dikalahkan. Sementara itu Bisa kemudian langsung melesat menyerangnya melayangkan tinjuan, namun sang utusan ilahi mampu bertahan dengan sebuah dinding perisai. Bisa dan Longxia pun panik karena sang kaisar ada di sampingnya, namun mereka juga tidak bisa melakukan apapun. Mereka berteriak berusaha keras menghancurkan penghalang itu, namun pada akhirnya apa yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat sang utusan itu pergi. Sialan, penghalang ini terlalu kuat. Longxia pun mulai kelelahan. Bisa pun kemudian mengeluarkan artefak Ratu 7 Warna, mengaktifkan formasi dan meminta Longxia segera mundur. Longxia pun bertanya tentang apa yang ingin dia lakukan dan Bisa pun menyuruhnya cepat mundur saja karena tidak memiliki banyak waktu menjelaskan. Bisa pun kemudian mengalirkan kekuatan spiritual ke artefak 7 warna, membuatnya memancarkan sinar yang melesat menghantam dinding pelindung. Mata Bisa pun mengkuning menunjukkan besarnya kekuatan spiritual yang dia lepaskan, dan dia pun kemudian terus melakukannya hingga berhasil menghancurkan dinding pelindung. Longxia pun terkesan melihat itu dan secara tak terduga artefak Ratu 7 Warna kemudian menunjukkan perubahan lain menjadi sesuatu seperti bola dengan satu sayap tertutup. Bisa pun dengan cepat menyadari jika itu mungkin karena kekuatan spiritualnya telah mempercepat perkembangannya, dan dia pun kemudian segera memasukkannya kembali karena tidak ada banyak waktu lagi. Dia pun kemudian mengajak Longxia untuk segera bergegas mengejar, dan Longxia pun terdiam sejenak karena menyadari jika Bisa sekarang pasti tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Beralih ke sisi utusan ilahi, dia pun akhirnya telah sampai ke ruangan penyimpanan harta. Dia pun kemudian menyuruh sang kaisar untuk cepat membukanya, dan kaisar pun hanya bisa menurut. Dia pun kemudian menekan sebuah simbol yang seperti sebuah sensor. Dinding yang ternyata adalah pintu itu pun kemudian merespon dan kemudian terbuka. Di dalamnya terdapat banyak sekali harta yang sangat melimpah. Sang kaisar pun kemudian menjelaskan jika itu semua sudahlah hartanya, meminta keselamatan atas nyawanya. Dan utusan ilahi itu pun kemudian mencekik lehernya, menyuruhnya segera menunjukkan artefak. Sang kaisar pun menjadi panik, segera meminta maaf ketakutan, dan tepat sesaat setelahnya serangan pun melesat. Utusan ilahi pun melepaskan sang kaisar secara refleks, dan dia pun kemudian terhisap masuk ke dalam pusaran angin yang dilepaskan Sandi Paisu. Sang kaisar pun akhirnya pingsan karena pusing, meskipun akhirnya dia juga sampai ke tangan Bisa. Dasar semut pengganggu, brengsek, mengganggu saja, teriak utusan ilahi menyerang mengeluarkan pedang hitam. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu hidup? Balas Bisa melawan. Dia dan Longxia pun kemudian melesat menghantam sang utusan ilahi, menghasilkan bentrokan kekuatan luar biasa. Tiang-tiang pun terkikis oleh gelombang kejut yang tercipta, bahkan tanah di sekitar hancur menciptakan kawah. Sial, keduanya sangat kuat. Mereka tidak boleh bersama. Aku harus memikirkan cara untuk mengalahkannya masing-masing, pikir sang utusan ilahi yang pandangannya teralihkan pada sang kaisar yang ternyata sudah bangun. Dia pun kemudian langsung menargetkannya lebih dulu, melemparkan pedangnya, dan Longxia pun segera bergerak. Dia mengayunkan cambuk yang menghalau lesatan pedang, namun itu ternyata adalah perangkap. Sang utusan ilahi pun segera melesat menyerang menggunuskan pedangnya, sementara Bisa berlari dan darah pun tercucur keluar. Pedang berhenti tepat di depan sang kaisar karena Longxia berhasil menangkapnya. Dia pun lega oleh karena itu, namun tepat di belakangnya Bisa tertusuk melindunginya dari satu pedang lain yang dihunuskan sang utusan agung. Menyadari itu pun jelas saja Longxia memucat sangat terkejut. Utusan ilahi pun tertawa atas kebodohan Bisa yang berani menerima langsung pedang hitamnya, dan Longxia pun kemudian langsung menyerangnya. Dia melemparkan cambuknya, namun sang utusan ilahi berhasil menghindarinya dengan mudah. Di sisi lainnya, pandangan Bisa pun akhirnya mulai kabur. Darah terus saja bercucuran keluar, dan Longxia pun kemudian membantunya berdiri. Dia bertanya bagaimana keadaannya, dan Bisa pun menjawab jika aura hitam sudah mengganggu auranya. Dan Bisa pun kemudian melempar Longxia untuk menjauh, menyuruhnya segera melarikan diri. "Hei serangga kecil, mengapa kau tidak menyerah saja untuk menghemat waktu?" ucap sang utusan ilahi. Bisa pun akhirnya terjatuh karena kehilangan kesadaran, namun Longxia membelanya. Dia berniat melindunginya sampai akhir karena merasa berhutang budi terus diselamatkan olehnya. Sang utusan ilahi yang tidak peduli pun kemudian menebaskan tebasan hitam berniat menghabisi keduanya sekaligus. Longxia pun segera menahannya dengan cambuk, namun sayangnya itu robek oleh gelombang tebasan sang utusan ilahi. Longxia pun panik secara alami, sementara sang utusan ilahi menebaskan gelombang tebasan lain.
Longxia pun kemudian melompat ke samping menghindar dan serangan lainnya datang lagi. Itu terus menghujaninya hingga tubuhnya pun tercabik-cabik karena sudah kehilangan senjata. Bisa pun cemas melihatnya dan ingin segera membantu, namun tubuhnya benar-benar lumpuh, bahkan tidak bisa menggunakan sedikit pun kekuatan. Sang utusan ilahi pun kemudian menghampiri mereka berdua berniat memberikan serangan penghabisan, namun Longxia tetap berdiri tegak melindungi Bisa meski dengan tubuhnya yang terluka parah. Bisa pun menangis melihat tekadnya tersebut. Longxia pun kemudian menyatakan jika belum kalah tidak akan membiarkan pasangannya tersakiti. Sang utusan ilahi pun terkesan akan tekadnya tersebut dan dia pun kemudian menebaskan pedangnya tepat mengarah ke leher Longxia. Ingatlah di kehidupan selanjutnya bahwa yang lemah tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, ucap sang utusan ilahi. Namun secara tak terduga sebuah perisai yang melindungi Longxia memblokir serangannya tersebut. Itu bersinar sangat terang dari tubuh Longxia seolah kekuatannya baru saja terbangkitkan. Cahaya itu pun kemudian melesat ke langit sangat terang hingga semua orang di area luar pun dapat melihatnya seiring dengan suara menggelegar. Xileng beserta yang lainnya pun menjadi sangat terkejut melihat sesuatu yang tiba-tiba itu. Mereka pun kemudian segera bergegas masuk ke dalam menara, sementara sang utusan ilahi pun menjadi panik karena menyadari sesuatu dan lihatlah semua luka Longxia menghilang. Hanya seekor anjing yang menggonggong berani ingin membunuh dewa, ucapnya yang nampaknya telah mendapatkan ingatan masa lalu. Sebenarnya dilihat dari scene sebelumnya saja sudah terlihat jelas jika penampilan mereka itu sama. Apapun itu, Bisa pun terkejut melihat aura yang terpancar dalam dirinya tersebut, begitu juga dengan sang utusan ilahi. Sedari awal dia sudah menyadarinya karena lesatan sebelumnya itu berasal dari sebuah artefak. Artefak Dongxi yang dia cari-cari yang tidak lain adalah artefak dewa. Dia pun bingung bagaimana bisa Longxia dapat memanggilnya. Dia bertanya-tanya apakah dia itu benar-benar seorang dewa, dan menanggapi itu pun Longxia hanya tersenyum dan bertanya padanya apakah dia takut. Sang utusan ilahi pun menjadi tidak terima dan kemudian langsung melepaskan serangan gelap yang di mata Longxia hanyalah serangan rendahan belaka. Dia menjadi sosok yang sangat berbeda dan benar saja dia mampu membelah serangannya tersebut dengan cambuknya yang jelas lebih kuat. Longxia pun kemudian menyerangnya dan suara teriakan pun menggema seiring dengan getaran sangat kuat yang tercipta. Hasil dari pertarungannya pun sudah terlihat jelas dimenangkan oleh Longxia. Tanah di depannya terbelah bersamaan dengan lenyapnya setengah tubuh sang utusan ilahi. Dia pun meringkih tidak menerima kekalahannya. Dia bertanya-tanya apakah artefak dewa itu yang telah memberinya kekuatan, dan di saat yang sama Bisa pun akhirnya berhasil sedikit pulih. Dia pun kemudian berdiri bertanya kepadanya apakah Tian Luo yang mengutusnya, dan sang utusan pun tertawa. Dia percaya jika tuanya Luo Tianshan Sensa tak terkalahkan. Dia pun mengutuk Bisa dengan kematian sebelum akhirnya tubuhnya lenyap. Mendengar ucapannya itu pun Bisa tersentak karena Tian Luo bahkan mengubah namanya menjadi Tianshan, menunjukkan dirinya sepenuhnya berkhianat. Longxia pun kemudian bertanya kepada Bisa bagaimana dia bisa mengetahui nama itu, dan Bisa pun langsung menjawab jika itu karena dia adalah Dewa Shisen. Longxia pun tertawa sangat senang mengetahuinya masih hidup, mengartikan jika memang benar dia sudah mendapatkan ingatannya kembali. Dan tak lama setelahnya pun Yumian dan yang lainnya akhirnya sampai. Naibobo sangat marah karena ada orang yang berani menyakiti Bisa, namun begitulah pertarungan sudah berakhir. Bisa pun lega karena semua orang baik-baik saja, namun dia segera tersadar jika Xuangyi tidak bersama mereka. Dia pun panik oleh karenanya, namun tak lama setelahnya Xuangyi memberikan jawaban. Tubuhnya terluka parah dan dia pun kemudian hanya mengatakan maaf karena sudah terlalu tua untuk menaiki tangga. Baiklah, semua orang telah bekerja keras, utusan telah dikalahkan. Longxia juga telah diselamatkan, tim Bisa yang memenangkan pertempuran pertama. Bisa pun bersorak. Longxia pun mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena sudah mau datang menolongnya, dan sang kaisar pun yang bersembunyi akhirnya keluar. Dia bertanya apakah sudah aman, dan Naibobo pun menjawab sudah. Naibobo pun kemudian bertanya bagaimana cara dia menghargai usaha, dan sang kaisar pun kemudian menawarkan mereka harta apapun yang diinginkan. Semua orang pun sangat senang mendengar itu, bertanya apakah itu benar tidak apa-apa, dan sang kaisar pun menjawab tentu saja. Semua orang pun kemudian segera mengambil harta dengan perasaan senang seolah melupakan masalah yang baru saja terjadi. Scene pun berpindah setelahnya ke alam dewa.
Di sana berdiri sebuah istana dan di dalamnya Tian Luo Shenhe tersentak ketika menyadari jika utusan yang dia kirim telah terbunuh. Dewa Hongwu pun kemudian bertanya apakah harus pergi ke dunia bawah untuk memeriksanya dan Tian Luo pun menjawab jika itu tidak perlu. Dia tersenyum karena ternyata masih memiliki dua utusan lain yang melakukan pekerjaan dengan baik. Beralih ke kerajaan Bisun, mereka pun kemudian mengadakan festival 3 hari penuh untuk memperingati jasa tim Biseng dalam menyelamatkan kerajaan. Senyuman pun kembali ke semua orang sementara tim Biseng mendapatkan jamuan khusus dari sang kaisar. Mereka makan-makan sepuasnya dan tentu saja menu andalan mereka tetap Pizza Hut, bahkan sang kaisar pun sangat menyukainya. Tim Biseng ini sudahlah seperti sales promosi Pizza Hut, jadi begitulah yang terjadi. Singkat cerita, selesai makan, kaisar pun kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya kepada tim Biseng. Dia menjanjikan mereka akan selalu menjadikan mereka tamu terhormat di masa depan, dan namun tak lama setelahnya seseorang jenderal datang membawa kabar buruk perusak suasana. Sang kaisar pun menjadi sangat marah dan memintanya segera mengatakannya saja. Jenderal yang bernama Shin itu pun kemudian menjelaskan yang mana singkatnya pasukannya telah dikalahkan saat merekrut kelompok master dari Ranger misterius. Sang kaisar pun pusing mendengar itu dan bisa pun kemudian bertanya tempat manakah yang menolak undangan tersebut. Sang kaisar pun kemudian menjelaskan jika dia adalah seorang penjaga hutan misterius di Gunung Hifeang yang muncul 2 tahun yang lalu yang terus menolak meski dimintai berkali-kali. Cileng pun kemudian bertanya kepadanya mengapa masih terus bersikeras meski hanya untuk seorang ranger saja, dan sang kaisar pun menjawab jika itu karena pria misterius itu sangat kuat meski tidak ada orang yang pernah melihat penampilannya. Pria misterius itu bahkan mampu mengendalikan lusinan binatang kontrak sekaligus meski normalnya seseorang hanya bisa mengendalikan 3 saja. Mendengar itu pun jelas saja semua orang menjadi sangat terkejut. Suang Yi dan Dong Xia pun mulai berpikir apakah itu mungkin dia seorang dewa yang berinkarnasi juga meski jawabannya belumlah diketahui. Sang kaisar pun lemas karena lagi-lagi gagal merekrut orang kuat dan mulai mencemaskan kerajaannya karena tidak ada seorang pun yang mampu melawan musuh seperti utusan ilahi. Bisa pun kemudian menawarkan diri untuk pergi menemui ranger itu dan sang kaisar pun tersentak seolah mendapatkan harapan baru. Cileng pun kemudian juga mengatakan ingin pergi karena penasaran dengan orang tersebut, begitu juga Yimian. Semua orang setuju dan sang kaisar pun kemudian segera berdiri mengizinkan semua orang untuk pergi sekarang juga. Di sisi lainnya, Nai Bobo dan Wang Dodo pun nampaknya tidak mendengarkan. Nai Bobo sibuk dengan dunia sendiri dan ternyata dia membungkus banyak sekali makanan untuk dibawa dalam perjalanan. Mengesampingkan itu, mereka pun kemudian berangkat ke Gunung Heifeng. Itu merupakan pegunungan yang sangat luas hingga Yumian pun mulai bingung tentang bagaimana cara mencarinya. Adapun kali ini mereka menyamar sebagai pengirim makanan karena menurut Weisha, ranger misterius itu pasti seorang yang sangat berhati-hati dan tidak akan menemui orang yang mencurigakan. Kurang lebih begitulah keadaannya dan bisa pun kemudian hanya meminta semua orang untuk tetap waspada memperhatikan sekitar. Mereka pun kemudian terus bergerak maju hingga akhirnya menemukan seseorang layaknya ninja berdiri di depan mengenakan masker. Dan oke, ini adalah chapter terakhirnya yang belum ada updatean lagi. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk alur cerita Biseng Supreme Rebirth. Mungkin nanti akan lanjut kalau sudah ada updateannya.